Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah muslim yang dirahmati Allah. Semoga kita semua sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami akan menghadirkan konten Islami yang penuh hikmah dan inspirasi, dan berbagi kajian, amalan, doa, dan kisah-kisah Islami yang menambah ilmu dan memperkuat iman. Semoga setiap video yang kami sajikan ini bisa menjadi sumber kebaikan dan keberkahan bagi kita semua. Untuk kali ini, kami akan membahas surat Al-Fatihah yang memiliki banyak keutamaan, di antaranya 1. Sebagai rukun solat dan syarat sah solat. 2. Sebagai doa pembuka ibadah dan solat. 3. Sebagai penawar segala penyakit. 4. Sebagai obat bagi fisik. 5. Sebagai bantahan terhadap orang sesat dan kelompok sesat. 6. Mendapat pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7. Mendapat rezeki lancar, pangkat baik, dan akhlak baik. 8. Mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 9. Mendapat kemudahan dalam urusan hidup. 10. Mendapat pengabulan hajat. Berikut ini beberapa amalan yang dianjurkan terkait surat Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah sebanyak 20 kali setelah sholat fardu. Membaca Al-Fatihah sebanyak 40 kali setelah sholat maghrib dan sunatnya. Membaca Al-Fatihah sebanyak 41 kali untuk mengobati sakit mata, sakit gigi, sakit perut, dan lain-lain. Membaca Al-Fatihah sebanyak 7 kali, kemudian memanjatkan doa untuk meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu tiupkan pada bagian yang sedang merasakan sakit. Rasulullah SAW bersabda, Al-Fatihah bisa memberikan manfaat sesuai dengan tujuan dibacakannya. Orang yang membaca surat Al-Fatihah seolah ia telah menyedekahkan emas di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalkan membaca surat Al-Fatihah saat hendak tidur, diikuti dengan membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, surat Al-Falaq dan surat Anas, insya Allah akan aman tentram dan terjauh dari gangguan setan. Surat Al-Fatihah atau dikenal Ummul Kitab adalah surat pertama dalam Al-Quran yang terdiri atas 7 ayat. Ibnu Arabi dalam kitabnya Al-Futuhat Al-Makiyah menyatakan bahwa pembuka surat Al-Fatihah dimulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang membacanya bersamaan dengan Al-Muawizatain setelah salat Jumat dengan jumlah 7 kali tanpa beranjak dari tempat duduknya, maka ia akan terjaga hingga hari Jumat berikutnya. Abu Hurairah menegaskan bahwa salat seseorang tidak akan sah kecuali membaca surat Al-Fatihah. Sebagaimana ia mendapat teguran dari Nabi dan memintanya untuk membaca pelan. Berikut keistimewaan surat Al-Fatihah. 1. Mengandung 7 ayat pujian dibaca berulang-ulang. Banyak perawi menegaskan, surat ini tidak pernah diturunkan dalam Taurat, Injil, dan Zabur serta tidak ada yang menyerupai dalam Al-Quran. Bahkan surat ini, Sabun minal matsani, 7 ayat yang selalu terulang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Walakat atainaka, sapam minal masani wal Qur'an alasim. Artinya, dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Quran Surat Al-Hijr ayat 87. 2. Jalinan hubungan antara hamba dan Allah sebagai pernyataan keimanan dan permohonan makhluk kepada Allah. Nabi menyatakan bahwa Allah membagi salat Al-Fatihah antara Allah dan hambanya. Satu bagian untuknya, satu bagian lagi untuk hambanya dan bagi hambanya apa yang ia minta. Jadi, membaca Al-Fatihah yang merupakan paling agung dalam Al-Quran menjadi bagian komunikasi, hablum min Allah. Sehingga seorang hamba bisa berhubungan dengannya sebagai bentuk permohonan padanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu istijibu lillahi, walir rasuli idadakum lima yuhikum. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya apabila mereka menyeru kalian kepada sesuatu yang menghidupkan kalian. Quran Surat Al-Anfal ayat 24. Surat Al-Fatihah yang secara harfiah berarti, pembukaan, memiliki peran penting sebagai pintu gerbang dalam Al-Quran. 3. Surat Al-Fatihah dan penutup surat Al-Baqarah adalah 2 cahaya Allah yang hanya diberikan pada Rasulullah. Sebagaimana dikatakan Abu Umamah, ada 4 ayat yang termasuk dalam perbendaharaan arsy. Tidak ada satupun yang diturunkan selain Ummul Kitab, ayat kursi, penutup surat Al-Baqarah dan Al-Kautsar. Wa innahu fi ummi al-kitabi ladaina la'aliyun hakimun. Artinya, dan sesungguhnya Al-Quran itu dalam Ummul Kitab, Lauh Mahfuz, di sisi kami, benar-benar bernilai tinggi dan penuh hikmah. Quran Surat As-Zukhruf ayat 4. 4. Allah akan memberikan apa yang terkandung dalam surat Al-Fatihah walaupun membaca satu huruf. Abu Musa al-Asy'ari meriwayatkan,
Rasulullah bersabda, apabila seorang imam mengucapkan Ghairil maghdubi alaihim waladolin, kemudian makmum mengucapkan amin, maka, niscaya Allah akan mengabulkannya untuk kalian. Diceritakan Wail bin Hur mendengar bahwa Nabi Muhammad membaca walad dalin, lalu mengucapkan amin dengan mengeraskan suaranya hingga para makmum mendengarnya. Pada saat itu pula malaikat juga mengucapkan amin, sehingga dosa terdahulu diampuni. 5. Sebagai penyembuhan, kisah yang diriwayatkan Ibnu Abbas, ada salah satu kaum yang terkena sengatan binatang di dekat mata air. Atas kepanikan tersebut, datanglah salah satu sahabat untuk meruqyah dengan membacakan Al-Fatihah yang pada akhirnya sembuh. Abu Said Al-Khudri dan Abu Hurairah yang menjelaskan, Fatihatul Kitab adalah obat bagi yang terkena racun. Hadis riwayat Abu Syaikh dalam Ats-Tsawab dan Al-Baihaqi 378. Sedangkan Abdul Malik bin Umair berkata, Rasulullah bersabda, dalam Fatihatul Kitab terdapat obat untuk segala penyakit. Dengan demikian surat Al-Fatihah memiliki keistimewaan yang melimpah, bahkan berfaedah menyembuhkan orang yang terkena racun atau penyakit. Tentu itu semua dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, umat Islam disarankan untuk mengamalkan surat Al-Quran, salah satunya adalah dengan membaca surat Al-Fatihah. Dengan mengamalkan surat yang disebut Ummul Kitab ini, rezeki umat Islam akan diberi kelancaran. Menurut Zairul Haq, salah satu keutamaan surat Al-Fatihah adalah untuk memperlancar rezeki, mendapatkan berkah, dan lain sebagainya. Adapun caranya yaitu dengan membaca surat Al-Fatihah sebanyak 20 kali setiap kali selesai melaksanakan sholat fardu. Dalam kitab Khazinatul Asrar juga disebutkan amat banyak keutamaan surat Al-Fatihah ini. Menurut Zairul Haq, lebih dari 20 keutamaan akan didapatkan para hamba Allah yang bersedia mengamalkan dengan tata cara pengamalannya. Di antara keutamaan itu adalah akan diluaskan rezekinya, akan mendapatkan kemudahan dalam hidup, akan diijabah doa dan hajatnya, dan lain sebagainya. Cara lain mengamalkan surat Al-Fatihah untuk meluaskan rezeki dan mempermudah setiap urusan adalah dengan bangun pada waktu sahur. Setelah itu, kemudian mengambil wudhu dan diteruskan dengan membaca surat Al-Fatihah sebanyak 41 kali. Akan lebih baik apabila dilanjutkan dengan sholat tahajud dan sholat hajat. Menurut para ulama, Al-Fatihah sebenarnya dapat digunakan dan diamalkan sebagai sarana berdoa untuk mengabulkan hajat yang sedang diinginkan, termasuk hajat untuk melancarkan dan memudahkan datangnya rezeki. Jamaah Muslim, bagi kalian yang ingin agar rezekinya lancar dan berlimpah, salah satu cara yang harus kalian lakukan adalah dengan berusaha dan berikhtiar dengan sebaik mungkin untuk mencapainya. Surat Al-Fatihah selama ini dikenal oleh sebagian besar umat Muslim sebagai surat pembuka di dalam kitab suci Al-Quran. Padahal, selain itu surat Al-Fatihah juga dapat diamalkan agar dapat melancarkan rezeki. Jamaah Muslim, bagi kalian yang ingin agar rezekinya lancar dan berlimpah, salah satu cara yang harus kalian lakukan adalah dengan berusaha dan berikhtiar dengan sebaik mungkin untuk mencapainya. Berusaha di sini maksudnya yaitu usaha secara lahiriah dan usaha secara batiniah. Usaha secara lahiriah tentunya dengan bekerja giat, sedangkan usaha batiniah yaitu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu doa yang dapat kalian panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu dengan mengamalkan surat Al-Fatihah. Hal tersebut dikarenakan keutamaan dari surat Al-Fatihah ini dapat dijadikan sarana untuk meminta rezeki yang berkah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah Muslim, demikian untuk pembahasan kali ini. Semoga kita semua selalu menjadi hamba Allah yang taat yang selalu menjalankan perintahnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe video ini. Semoga Allah memberikan rahmatnya dan meluaskan rezeki, kebaikan dan keberkahan untuk kita semua. Amin ya robbal alamin.